Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, KPK mengumumkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiaric atau Profesor Edi sebagai tersangka dugaan suap gratifikasi. Surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Selain Prof. Edi, ada 3 orang tersangka lain. Hanya saja pihak KPK belum bersedia merinci nama-nama lain tersebut. Sebelumnya pemirsa, Edi dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso pertengahan Maret lalu. Edi dilaporkan ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Surya. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear ya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan Ismalia Meidasari di gedung KPK Jakarta. Selamat malam Ismalia, bagaimana keadaan di gedung KPK saat ini setelah penetapan Wamenkumham sebagai tersangka? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Hari ini memang KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar atau biasa disapa dengan Profesor Edi sebagai tersangka penerimaan gratifikasi. Selain Wamenkumham, ini ada 3 orang tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan dari 4 orang tersangka tersebut tadi KPK merincikan 3 orang ini bersifat sebagai penerima dana dan 1 orang ini bersifat sebagai pemberi dana. Dan juga sebelumnya diketahui Mirva dan juga pemirsa, kasus ini mencuat dikarenakannya ada laporan dari Ketua Indonesian Police Watch yang menyatakan bahwa Wamenkumham ini menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dan pemberian uang itu diduga melalui perantara asisten pribadi Profesor Edi berinisial YAR dan YAM, dan juga diduga uang tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan pengesahan badan hukum dari PT CLM oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Dan laporan ini masuk pada bulan Maret lalu, dan pada bulan Juli KPK memeriksa Profesor Edi sebagai saksi, dan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada tanggal 6 November 2023 lalu. Dan setelah penetapannya keempat tersangka atas kasus penerimaan gratifikasi, KPK langsung menahan 4 tersangka tersebut di rutan KPK terhitung pada hari ini hingga 20 hari ke depan. Dan sampai saat ini di tempat saya melaporkan di KPK, sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi kembali dari KPK atas kasus penerimaan gratifikasi ini. Kembali ke studio Mirva. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari atas laporan langsung Anda dari gedung KPK Jakarta.